kalian ibadati setelah kami nggak ada? Itu yang yang harus ditanyakan kepada anak-anak. Maka hari ini Abi, ya mungkin hari ini belum ada kakak karena belum di briefingin semalam ya, tapi kita mulai aja. Jadi ingatkan setiap Kamis malam kalian udah niat dari malamnya. Jadi setelah sholat isya, setelah jam 8, Arina siap babang, jangan begadang tidurnya ya, lebih cepat. Jadi bisa bangun lebih cepat. Kalau bangun kita lebih cepat. Kayak kemarin semalam Abi tidur jam 9, bangun jam 3 itu nggak pusing ya. Jadi bisa bisa sholat tahajud, bisa baca Quran, habis itu bisa sholat subuh ya, supaya kita nggak tidur nggak ngantuk lagi. Memang otak kita itu butuh waktu untuk biar dia cepat on, bisa segera on, yaitu apa, basuh muka, segera wudhu ya, jadi mukanya bisa langsung cerah. Niatkan dari awal bahwa kamu ibadah. Terus seperti itu bisa nih. Umi ngingetin Abi setiap Jumat subuh ya, nanti Abi kasih tausiah ya, apa yang Abi sudah dapatkan, Abi sudah alami sepanjang perjalanan Abi hidup. Dan Umi, sebentar lagi tahun depan Abi udah, kalau dikasih umur, usianya 50 tahun. Usia Nabi Muhammad itu hanya 63 tahun. Nah ya, jadi kalau Abi hitungannya seperti Nabi Muhammad, Abi hanya punya waktu lagi 13 tahun ya. Nggak berasa, Abi dulu pernah merasa masih kecil, Abi pernah merasa masih mahasiswa. Nggak berasa sekarang sebentar lagi 50. 25 tahun pertama, 25 tahun kedua, 25 tahun ketiga ya. Nabi Muhammad umur 25 tahun itu sudah menikah ya, membangun. Kemudian di umur 40 Rasulullah sudah jadi Rasul dan Nabi, babang ya. Jadi kematangan di situ ya. Kemudian nanti selanjutnya umur 50 tahun ke sana itu adalah bagaimana kita benar-benar mempersiapkan diri kita ya. Karena hidup itu Allah diaturnya bahwa kita tidak selamanya di dunia, tidak selamanya punya kesehatan, tidak selamanya punya apa-apa, karena semuanya kembali kepada Allah. Bisa dipahami semuanya anak-anakku ya. Abi akan diminta pertanggungjawaban terhadap Abi dikasih amanah, dikasih Umi, dikasih istri, itu juga Abi pertanggungjawabkan. Abi diberikan amanah anak-anak, itu juga dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya dipertanggungjawabkan, ada bentuk pertanggungjawaban. Jadi nggak bisa kita itu hidup seenaknya sendiri, karena semuanya berkaitan, ada tanggung jawab. Nah sekarang saya tanya Arina hadir di muka bumi ini karena Abi Umi atau karena siapa? Yakin? Abang, siapa yang menciptakan abang? Abi Umi bukan? Abi Umi hanya perantara di mana Allah menciptakan anak-anak manusia melalui kedua orang tuanya ya. Jadi bukan Abi dan Umi yang menciptakan kalian, tapi Allah ya. Itu harus diyakini. Kenapa? Bukan Abi Umi yang pengen tangannya abang seperti apa, hidungnya mau seperti apa, matanya seperti, nggak ada kuasa Abi dan Umi di situ. Jadi Abi dan Umi berikhtiar seperti halnya orang tua, kemudian diberikan amanah anak. Karena ada orang tua yang nggak punya anak. Pernah dengar ada orang tua pasangan suami istri ya, udah sekian lama tapi nggak dikaruniai anak. Padahal ikhtiar nggak? Ikhtiar, sama usaha gitu punya anak, tapi nggak dikasih anak. Tapi ada orang juga nggak mau punya anak ya, tapi dia melakukan yang disebut hubungan suami istri, tapi kasih terus anak. Bahkan ada orang yang belum resmi, belum sah untuk menikah ya,
tapi dia melakukan hubungan yang seharusnya dilakukan orang kalau sudah menikah, terus dia hamil padahal dia nggak mau, betul nggak? Nah artinya yang menciptakan manusia itu berarti ada nggak yang menciptakan manusia? Sama dengan handphone. Nah coba sekarang Arina lihat handphone, bisa jadi handphone itu ada yang ciptain nggak? Padahal kalau lihat itu, coba handphonenya di pecah-pecah dulu, dihancurin. Bisa jadi handphone nggak kalau nggak ada yang menciptakannya? Kalau nggak ada yang merakitnya? Kacamata ini terbuat dari plastik, terbuat dari besi, terbuat dari kaca. Ini dipisah-pisah. Kira-kira kalau nggak ada yang menciptakannya bisa nggak jadi kacamata? Berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kacamata? Siapa yang membuat kacamata? Allah yang menyiapkan bahannya, betul nggak? Tapi yang ngelola kemudian membentuknya adalah manusia. Jadi kacamata ini dibuat oleh manusia. Ya, sama dengan kita manusia ada yang menciptakan. Kalau kacamata ini bahannya dibuat dari yang sudah disediakan kemudian diolah oleh manusia, ya, baru dibentuk. Supaya kalian apa? Nanti kalau ada orang ateis di luar sana, ada orang nanti ketika kalian belajar di luar negeri, ngobrol dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, kalian bisa menjawab. Ya. Karena kalian, Abang dan Arina itu terlahir dari Abi dan Umin yang sudah Islam. Ya, bersyukur orang tuanya Islam dan memberikan jadi Islamnya masih keturunan. Supaya Islam keturunan ini benar-benar diyakini, diimani bahwa ini adalah petunjuk dan pegangan hidup saya, harus diyakini, harus bisa menjawab ketika orang kenapa yakin atau beriman mengimani Allah. Karena segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Terus bagaimana kita meyakini sesuatu kalau kita melihat, mendengar, pakai indera perasa kita bisa tahu bahwa itu ada, jadi kita yakin, kita percaya, betul? Nah sekarang Arina pernah lihat Allah, Abang pernah dengar Allah, pernah lihat nggak? Tapi kita nggak perlu lihat untuk meyakini. Contoh, Arina bisa lihat udara, Abang bisa lihat angin. Yang kita lihat adalah dampaknya, efeknya. Bukti ada angin di sini kita berasa sejuk, ya nggak? Tapi kelihatan nggak? Terus gravitasi, kalian tahu gravitasi bumi? Gravitasi bumi ini contoh nih. Ini kenapa benda ini tidak melayang? Kenapa spidol ini jatuh? Sekarang pertanyaannya, gravitasinya kelihatan nggak? Karena ada gravitasi ini jatuh. Berarti yang kita lihat adalah efeknya, yang kita lihat buktinya, tandanya. Bukti tanda itu yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut ayat. Ada ayat yang tertulis kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat yang alam, dikelihatan. Kauliyah itu yang tertulis, ayat-ayat Allah yang tertulis ada di dalam kitab. Yang kitab terakhir yang sempurna disampaikan kepada kita melalui Nabi terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Ayatnya Allah, perkataan buktinya Allah. Nah selain itu ada ayat-ayat di alam. Ya, maka surat Al-Fatihah, surat pertama yang diturunkan, surat pertama dalam Al-Quran itu sampaikan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, ismi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, dengan memuji segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu Rob itu mulai dari disebut Khalik, pencipta. Rob itu juga disebut pengatur.
Rob itu juga sebagai apa? Pendidik, yang ngedidik makhluk-makhluknya, yang ngatur, yang selain menciptakan dia ngatur supaya lihat nih, bayang nggak? Nanti sebentar lagi terbit matahari, terus kemudian terbenam, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Coba kalau itu nggak diatur, bisa berantakan. Kalau siang terus kayak di kutub, panas terus, ya. Terus kalau malam terus, nah, maka itu ada yang mengatur. Itulah Rabbul, pengatur. Maka ayat-ayat Allah, apa yang ciptaan Allah hari ini kita juga ya. Jadi kita hari ini ada yang menciptakan, ya. Yang menciptakannya namanya Kholik. Ya. Apa? Kholik. Kholik itu artinya sang pencipta. Kemudian ciptanya namanya makhluk. Pencipta, ciptaan. Nah, Allah menciptakan manusia. Selain Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan apa? Tumbuhan. Nah, apalagi? Hewan. Tumbuhan, hewan adanya di mana? Bumi. Ah, Allah menciptakan bumi. Bumi beserta isinya. Untuk siapa? Untuk manusia hidup. Karena kalau nggak ada tempatnya manusia hidup, manusianya melayang-layang loh. Betul nggak? Terus manusia yang bisa makan gimana? Dikasih tumbuhan sama Allah, ya kan? Dikasih tanah, ada air. Jadi bumi ini diciptakan untuk keperluan manusia. Nah, pertanyaannya, si manusia hidup di muka bumi ini untuk apa? Apa bedanya? Ini kan Allah menciptakan manusia. Allah di bumi ini selain ada manusia ada apa aja yang hidup? Hewan. Ada hewan. Terus apa? Ada tumbuhan. Selain hewan dan tumbuhan, makhluk benda mati kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya Arina sama hewan? Coba, apa bedanya Arina sama Coko? Sama-sama hidup. Coko juga punya pikiran. Dia nggak bisa makan nggak? Iya. Dia bisa berbicara. Dia bisa dididik sama saya. Arina sekolah. Coko juga sebenarnya belajar. Arina makan, Coko juga makan. Arina tidur, Arina juga tidur. Coko juga tidur. Arina senyum-senyum, dia juga punya cara untuk senyum-senyum. Jadi bedanya apa? Coko bisa hidup, Coko juga bisa mati. Arina bisa hidup, Arina juga bisa mati. Buktinya apa? Ada manusia yang mati enggak? Ada orang yang kita dengar ada di kuburan. Arina apa pernah lihat orang misalnya melayat, ada yang penguburan. Apa bedanya abang sama ayam? Perannya beda. Apa? Ayam disantap. Abang? Untuk menyantap. Nah, dari sisi nih bedanya sama kalau sama harimau menyantap ayam. Oh iya juga. Menyantap dengan elegan. Sama juga dalam elegan. Abang belajar cari kerja, cari duit, cari segala macam. Ayam lahirin bertelur, kemudian anaknya menetas, dididik sama ibunya, dididik sama bapaknya, cari makan sendiri, dilepas. Habis itu dewasa si ayam ini
ayam ini mencari pasangannya. Ya. Hmm. Kemudian dia kawin. Kawin punya anak lagi. Terus lakukan hal lagi yang sama. Terus ayamnya mati. Abang nanti pintar sekolah, cari kerja, habis itu nyari pasangan, terus punya anak, ngajarin anaknya, didik, habis itu mati. Bedanya apa? Cara beribadahnya beda atau cara berperan? Kalau bilang tadi ibadahnya, hewan juga ibadah. Ibadahnya adalah apa? Memenuhi kebutuhan manusia, melindungi manusia, dan segala macam yang Allah. Yang berbeda adalah coko, ayam, serigala, macan dan segala macam yang disebut tadi hewan tadi tidak dimintai pertanggungjawaban. Allah ciptakan bumi, ada masa yang hidup. Ada alam bumi, dunia, dan ada alam akhirat. Walaupun nanti sebelumnya nanti ada 2 alam lagi di sini sebelum masuk ke alam akhirat. Alam barza, kubur, kemudian padang mahsyar, baru masuk akhirat. Ciptaan Allah selain jin dan manusia itu hanya berakhir di sini. Nggak diminta pertanggungjawaban, disetting, dibuat, diciptakan oleh Allah hanya untuk di dunia aja. Mereka beribadah semua kepada Allah, tunduk kepada Allah. Hewan, tumbuhan juga tunduk kepada Sang Penciptanya dengan cara masing-masing. Tapi tidak diminta pertanggungjawabannya di sini. Ya. Coba Alina cari surat 51 ayat 56. Surat As-Sariyat ayat 56. Surat 51. Cara bacanya sayang gini. Ini ada. Ini nomor nih gini Pak. Ini kan nih dari sini kan namanya surat nih, surat berapa nih? 3. Cari surat 56. Ini surat berapa? Nah gitu terus 56 surat 51. Berarti mundur 51 kan? Nah, cari 56. Nah, baca ininya dulu. Wama artinya Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku. Iya. Dan aku tidak menciptakan jin Dan manusia kecuali beribadah kepadaku kan? Itu perkataan siapa nah? Yang anda baca. Allah menciptakan manusia hidup di muka bumi, pasti ada kemauannya, betul nggak? Contoh tadi, ini spidol ini ada yang bikin nggak? Yang bikin ini kira-kira iseng apa punya tujuan? Apa tujuannya? Untuk nulis. Menulis, betul? Menulis di mana? Di tembok, menulis di kertas, atau menulis di papan? Bisa nggak dipakai menulis buat di tembok?
Terus bisa nggak dipakai untuk melempar cokok? Bisa nggak pakai buat ganjel? Sesuai nggak dengan penciptaannya? Enggak. Jadi segala sesuatu punya tujuan penciptaan, tapi bisa juga tidak sesuai dengan yang diinginkan penciptanya. Betul? Nah, maka di sini kata aku dan akunya berarti siapa nih? Kan Allah yang ngomong nih. Siapa? Allah. Jadi Allah mau, berarti Allah itu kalau kita baca Al-Quran berarti Allah ngomong sama kita. Jadi kalau kita mau ngobrol sama pencipta kita berarti kita harus baca. Quran Kalau kita nggak baca Al-Quran berarti kita nggak ngobrol. sama Allah. Nah, kita bisa ngobrol langsung sama manusia. Nah, bisa ngobrol tidak langsung. Caranya gimana? Hari ini ada HP, kita bisa chat nggak sama Umi? Ngobrol nggak sebenarnya? Bisa telepon nggak? Nggak ketemu. Nah, kalau chatnya Allah tulis di dalam Al-Quran, nggak dibaca-baca. Arina kalau ngechat ke temannya terus temannya nggak di-read, kira-kira gimana? Hah? Ngamuk? Enggak. Nih. Apa? Oh lagi kira ngamuk. Biasa aja. Hah? Biasa. Kalau penting, ada yang penting terus enak kirim terus nggak dibaca. Kira-kira Allah memberitahukan kepada ciptaannya sesuatu yang penting kan? Ya. Tapi yang penciptaannya nggak pernah read, cuma diterima doang. Dilihat nih HP-nya apa WA-nya itu ada pesan tuh, tapi nggak baca. Wih, ada pesan lagi, nggak baca. Sampai ada 30 juz. Chatnya itu ada 30 juz. Satu buku chatnya. Itu nggak mana? 144 surat, isinya 666 chat. 6.660 ayat apa chat, tapi nggak kita baca-baca. Gimana? Terus apa namanya? Chatnya ada 10, temennya bacanya cuma 5, setengahnya misalnya. Terus pesan paling penting ada di chatnya nomor 6789. Kira-kira gimana? Kemarin dikasih hadiah sama Tante Lila yang hatam, nggak ada yang hatam ya? Dikasih nggak? Siapa? Nggak, maksudnya anak-anak. Asyam Hatta. Dikasih berapa? Gope sama Sama kayak apa? Oh. pokoknya 20 10. Artinya manusia aja yang ini yang soleh itu. Jadi Tante Lila dan Bang Bim itu soleh. Kenapa ngasih hadiah? Sampai tahun depan termotivasi buat Termotivasi. Nah, bayangkan kalau pulang semuanya. sang penciptanya sendiri yang ngirim chat itu kita baca semua. Ya. Nah, tingkatannya ngebaca dulu. Ya kan? Habis itu memahami. Habis memahami melaksanakan. Ya enggak? Lebih senang lagi kalau sampai dilaksanakan. Ya. Tujuannya ya balik lagi tadi ke sini ya. Jadi Allah menciptakan. Aku kata di surat ini ngobrol nih kita nih. Tidak menciptakan jin dan manusia. Kita nggak ngomongin jin, kita yakin aja di jin ya. Karena nggak kelihatan, tapi yakin. Karena Allah menciptakan. Nah, kita ciptakan manusia. Manusia di sini siapa? Kita itu siapa? Jadi kalau baca Al-Quran, ketika ada ngomong manusia, ada ngomong kita, berarti langsung ngomong diri kita sendiri.
Jadi bacanya begini, dan Allah tidak menciptakan jin dan arina. Gitu loh. Ya. Jadi kalau baca Quran, memahaminya itu Allah ngomong sama kita kan begitu kan, berkomunikasi. Berarti Allah tidak menciptakan saya kecuali beribadah kepada Allah. Gitu. Iya. Tuh. Kenapa abang nih, kenapa yang lebih ini? Karena Allah menggunakan kalimat negasi namanya. Tidak kecuali. Kenapa nggak langsung ayatnya mengatakan aku menciptakan manusia untuk beribadah? Karena negasi itu lebih diingat, Lebih apa? lebih diingat, larangan itu lebih kena secara psikologis. Nih bahasanya. Kalau bukan untuk beribadah, Allah tidak menciptakan. Negasi itu kayak gitu. Kalau bukan untuk ini tidak. Berarti kalau hanya jika, kalau bukan untuk ibadah kepada Allah, Allah tidak ciptakan manusia. Jadi ibaratnya, kalau kamu nggak ibadah itu nggak bakal aku ciptakan. Kalau bukan untuk ibadah, nggak perlu ada manusia. Sedangkan Allah sudah maha kaya, yang maha zat, yang maha kekal dan segala macam, nggak butuh ibadah manusia. Tapi Allah negesin, kalau kamu nggak ibadah kepadaku, nggak perlu aku ciptakan kamu. Gitu. Tidak kecuali. Jadi sangat tegas gitu bahasanya. Ya. Jadi begini, Arina kalau mau pergi apa? Arina nggak perlu ke sekolah kalau bukan untuk belajar. Gitu. Ya. Nah, jadi tujuan hidup kita berarti adalah ibadah kepada Allah. Karena Allah tidak ciptakan. Yang disebut ciptakan gimana? Ciptakan maksudnya gimana? Menghidupkan, betul nggak? Mengadakan, betul? Kita ada, kita hidup, berarti tujuannya untuk ibadah. Ibadah kepada sampai sini dipahami. Oke. Nah, karena kita mau ibadah kepada Allah, rukun ibadah, syaratnya orang ibadah kepada Allah diterima kepada Allah itu pertama harus iman. Apa itu iman? Yakin. Percaya. Yakin. Ya. Walaupun nggak kelihatan, tapi percaya. Walaupun nggak dilihat, walaupun nggak terlihat, walaupun kita nggak melihat, tapi kita harus yakin Allah melihat kita. Jadi ini yang menjadi nanti benteng buat kalian. Ada umi nggak ada umi, kalian berada di tengah masyarakat, berada di tengah banyak kerumunan, ataupun sendiri, tetap yakin bahwa ada Allah. Allah maha melihat apa yang Arina dan abang kerjakan. Tuh. Bahkan kita baru ngomong baru terbersih dalam hati aja, baru ada niat aja, Allah udah tahu. Iya. Kalau kejahatan, keburukan, kalau masih di dalam niat, masih dalam pikiran, itu nggak dicatat sama Allah. Tapi kalau udah sampai ke mulut, itu dicatat. Ya, hati-hati dengan ucapannya. Kalau berpikir nggak apa-apa, makanya pikirannya segera dibenerin, ya. Tapi kalau udah sampai ke ucapan, berarti udah 2 langkah. Kalau 1 langkah masih tidak tercapai. Tapi kalau kebaikan, niat aja, saya mau besok mau puasa, tapi nggak kejadian, berarti udah dicatat. Oke? Nah, jadi sebelum kita beribadah kepada Allah, kita harus beriman dulu. Maka yang dipanggil oleh Allah ketika nanti dalam Al-Quran, ketika baca Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya.
Nah, siapa orang yang beriman kata Allah? Iman itu ada rukunnya, ya. Apa rukun iman pertama? Iman kepada Allah. Iman kepada tadi mengimani Allah sebagai sang pencipta. Ini semua ciptaan Allah, ya. Maka kita tidak punya apa-apa sebenarnya nanti. Karena segalanya datangnya dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Nah, Ena, abang, abi, umi lahir nggak bawa apa-apa, lahir telanjang, nggak bawa baju, nggak pakai mobil, nggak pakai apa, nggak ada. Begitu juga nanti pas meninggal. Makanya kalau binatang tadi mati, kalau manusia meninggal, kan nggak bilang ayam meninggal gitu. Karena dia nggak ninggalin apa. Ya. Tapi manusia disebut meninggal karena dia meninggalkan sesuatu. Dia tinggalin nih semua yang ada di dunia ini. Apa yang dia bawa ke akhirat nanti? Hah? Ibadahnya, amal ibadahnya. Ibadahnya ada dua, secara diri dan secara harta. Diri berarti waktu, tenaga, pikiran. Harta berarti benda apapun yang kita keluarkan dari apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Dalam hadis Bukhari mengatakan, mana yang kamu cintai, harta yang kamu akan bawa atau harta yang kamu wariskan? Harta yang kita tahan nih kayak nanti rumah, ini segala macam, abi dan umi nggak bawa pulang, nggak dibawa ke sini, pasti diwariskan, ya. Apa harta yang akan menjadi hartanya yang abi miliki nanti? Apa-apa yang abi infakkan ke jalan Allah. Abi, umi, abang, apapun yang kalian infakkan ke jalan Allah. Apa itu infak ke jalan Allah? Pertama, infak itu kepada keluarga, kemudian infak kepada saudara-saudara, infak kepada fakir miskin, anak yatim, infak kepada fisabilillah, perjalanan atau perjuangan untuk menegakkan din Allah, menegakkan syariat-syariat Islam, peradaban-peradaban yang diinginkan oleh Allah. Itu yang akan tercatat menjadi bekal kita. Nah, iman kepada Allah. Terus yang kedua, iman kepada malaikat. Bahwa Allah punya malaikat. Malaikat itu apa? Semua pasukan atau semua yang bisa alam ini bisa teratur karena Allah memiliki pasukan yang mengatur, ada yang memberi rezeki, ada yang mencatat amal ibadah, ada yang bagi-bagi rezeki, ada yang mencabut nyawa, ya. Tuh, gitu. Terus iman yang ketiga apa? Kepada Rasul. Bahwa untuk manusia-manusia ini supaya bisa tetap tadi chatnya Allah, risalahnya Allah itu, risalah itu ajarannya Allah yang ada di dalam. Maka sebagai ini menciptakan Al-Quran, menurunkan Al-Quran agar manusia hidup di muka bumi ini sesuai dengan keinginannya. Maka chat-chat ini ya ini namanya risalah, Bang, ya. Risalah itu ajaran-ajaran Allah. Nah, diturunkan kepada manusia. Si manusia ini kan banyak, nggak cuma 1, 2, ya nggak? Sekarang manusia berapa? Ada 8 miliar, ya nggak?
Kalau zaman dulu ciptaan Nabi Adam masih bentuknya keluarga ya. Maka rasulnya di situ Nabi Adam ya. Rasul itu dari kata risalah. Risalah yang menyampaikannya, yang risalah Allah menunjuk kepada orang siapa yang membawa nih risalah ini ya. Namanya apa? Rasul. Ya. Rasul yang membawa risalah. Untuk apa? Disampaikan kepada manusia-manusia di kaumnya masing-masing, di keluarganya. Berarti hari ini apa? Abi menjadi apa? Pembawa risalah ya kan? Ngasih risalah, nyampein risalah kepada kalian. Tapi Abi nggak boleh bilang aku Rasul nih, gitu. Tapi Abi sedang menyampaikan risalah Allah. Ya enggak? Seperti Nabi Adam menyampaikan kepada keluarganya. Dulu Nabi Adam bentuknya keluarga, betul enggak? Karena masih sedikit. Habis itu menjadi bangsa, dari keluarga menjadi bangsa, betul enggak? Ada Rasul kepada Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa, gitu loh. Ya. Terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad. Nah, Rasul itu membawa apa? Iman kepada kitab. Tuh. Kita imani semua kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Kitab apa aja? Zabur dulu. Taurat, Injil, Al-Quran. Dulu nabi-nabi terdahulu karena masih bangsanya masih dikit, ya enggak? Kan dulu dari satu orang Nabi Adam muncul Hawa, habis itu Hawa muncul punya anak-anak segala macam. Itu dulu namanya cuman sijil-sijil, lembaran-lembaran aja. Belum dalam bentuk kitab. Kalau kitab itu kumpulan ayat-ayat banyak ya enggak? Seiring dengan bertumbuhnya manusia, bangsa-bangsa, maka muncullah, diturunkanlah Zabur. Habis itu Zabur hanya untuk kaum pada saat itu. Kebayang nggak Bang, kalau misalnya jumlahnya baru 1 RW, ya kan? Peraturannya masih sedikit nggak? Karena interaksinya masih sedikit, ya nggak? Setelah jadi kecamatan, jadi kabupaten, jadi provinsi, aturannya makin banyak nggak? Gitu, sampai dia menjadi satu bangsa, gitu kan? Satu negara, satu kontinental, bahkan satu bumi. Nah, maka kitab yang terakhir setelah sekian ribu abad, ya, turunlah Al-Quran penyempurna sampai akhir hayat, sampai nanti hari kiamat, ya gak? Maka kita mengimani ini kitab, ini perintah dari Allah. Kenapa? Manusia tinggal di bumi, kalau nggak ada aturannya, nanti pakainya apa? Bang, kalau misalnya nggak ada petunjuk dari pencipta nih, manusia cuman hidup di muka bumi merasa, oh ya, gue hidup tiba-tiba ada di alam nih. Berarti pakai apa? Pakai logikanya aja, ya nggak? Pakai hawa nafsu, pakai emosi, pakai perasaan, betul nggak? Padahal ya nanti di ayat pertemuan berikutnya Abi jelasin bahwa kenapa kita nggak boleh hanya menggunakan ini semua. Karena manusia cuman pandangannya cuma segini, ya. Harus ada helikopter view-nya nggak? Dari helikopter view-nya dari mana? Dari yang menciptakan dong. Karena dia yang ciptain bumi beserta isinya, ada hewan, ada benda mati. Benda mati semuanya ada tujuannya juga nggak? Ada tanah dibikin, ada nggak tujuannya? Batu, terus semen, besi. Bahkan besi itu ada satu surat di Al-Quran, surat Al-Hadid. Besi itu bukan dari bumi. Besi itu dari mana? Dari luar angkasa yang Allah kirimkan dalam bentuk meteor. Besi itu bukan dari buminya itu hanya mulai dari benda yang udara berputar tadinya, habis itu mengeras, padat,
dingin, baru dia membentuk batuan lapuk menjadi ini. Nah, si ininya dikirim oleh Allah dalam bentuk meteor. Kemudian dengan kepandaian manusia dengan petunjuk Allah, makanya dalam Al-Quran juga ada petunjuk membuat baju besi, membuat kendaraan, membuat segala macam, itu ada petunjuknya. Mengimani kitab. Maka kalau kita umat beriman nggak pernah baca kitab kita, berarti kita nggak ngimani, ya, nggak yakin, ya nggak. Buktinya apa, nggak dibaca. Maka iman yang kelima apa? Kepada hari akhirat. Kita harus tahu, harus meyakini ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu lahir dan akan kembali. Kembali nggak cuman kayak binatang sama hewan, tumbuhan. Kembali kepada Allah, hewan tumbuhan nggak diminta pertanggungjawaban. Tapi di akhirat itu nanti ada pertanggungjawaban. Kalau kamu sesuai dengan keinginan Allah dan Allah ridho, maka kamu mendapatkan surga. Allah nggak ridho sama kamu dan kebanyakan melakukan kejahatan, tidak melakukan perintah dan malah mengerjakan larangannya, kamu dapat neraka. Makanya nanti ketika kita baca Al-Quran, Allah selalu banyak memberikan gambaran hari akhirat itu kayak gimana. Bagaimana surga dengan segala kenikmatannya, bagaimana dengan neraka dengan segala macam azabnya. Supaya kita ingat bahwa kita itu nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban. Pertanyaannya, kalau mengimani hari akhirat bahwa akan ada surga dan neraka, Arina kalau disuruh milih, mau milih surga apa neraka? Dalam hadis Rasulullah, hadis Bukhari tadi Abi baru baca di Quran. Api di neraka itu adalah, kata Rasulullah, ya, api di neraka itu kalau dibagi 70 bagian, 70 tingkatan, satu tingkatan itu dikasih ke api di dunia. Artinya apa? Di neraka 70 kali lipat panasnya dibandingkan api yang ada di bumi. Dan di sini nanti di akhirat orang hidupnya kekal abadi. Kalau dia masuk neraka kekal abadi, kalau masuk surga kekal abadi. Kekal abadi maksudnya apa? Enggak pernah mati. Dia dihukum, dibakar, hancur, dijadiin lagi, dihidupin lagi. Dia baru nyelesain sakitnya. Sakit. Wah, tumbuh lagi. Sakit. Tumbuh lagi. Sakit. Bayang nggak hidup? Bayang nggak kakak Arina ke pernah paling sakit kena apa? Disuntik. Paling sakit apa? Wah, itu tulang kakinya jatuh, sakit banget kan? Dipuntir-puntir sakit. Kebayang nggak? Tiap hari digituin 24 jam. Kemarin kan paling cuma 5 menit kan? Bayang nggak? Sejam digituin. 24 jam digituin. 50 tahun digituin. Apa paling sakit apa? Di sunat. Oh iya. Kebayang apa? Cus gitu. Jadi hidup kita itu akuntabilitasnya akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Ya. Nah, yang keenam baru iman kepada qada dan qadar. Nah, apa bedanya qada dan qadar dengan nasib? Kalau ini kan takdir. Nasib apa? Udah nasib nih. Nasib dan takdir sesuatu yang berbeda. Takdir sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, ya. Sedangkan nasib sesuatu yang diusahakan, ya. Nah, ketika kita mendapatkan takdir, misalnya yang nggak sesuai dengan keinginan kita,
Di situ kita yakini, oh ini takdirnya Allah, kita pasti ada hikmah di baliknya. Maka yang kita lakukan adalah bersabar. Setelah mengimani ini semua, merawat keimanan ini, baru nanti kita melakukan aktivitas atau actionnya. Kalau ini tadi ini beliefnya, actionnya adalah namanya rukun Islam. Pertama apa? Syahadat. Berarti kita harus bersyahadat, persaksian, ikrar la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekali kita berikrar, berarti kita sudah dinyatakan Islam. Sampai kita mencabut, ada orang yang mencabut syahadatnya, nah itu namanya murtad, keluar dari Islam. Selama syahadatnya nggak pernah cabut, maka Allah ya akan menjamin akhirnya di akhir. Tapi apa sih makna syahadat itu? Nggak cuma sekedar diomongin dengan ucapan, ya. La ilaha illallah berarti tidak. Ilah itu artinya apa, Bang? La ilah. Oh, ilah. Tuhan. Tuhan itu artinya apa sih? Pencipta. Untuk yang ini ya. Tuhan itu sesuatu yang kita sembah, sesuatu yang kita agungkan, sesuatu yang kita prioritaskan, sesuatu yang kita nomor satukan, sesuatu yang kita jadikan panutan, jadikan arah hidup. Contoh, ada nggak orang yang mengidolakan K-pop? Ada. Tapi kalau sampai kita menjadikan dia, menjadikan tadi sembahan sampai terus menjadi prioritas utama, apa yang dia kerjakan kita ikutin, kan perintahnya Allah tadi apa? Chatnya Allah kan Al-Quran kan? Kita ikuti semua, berarti kita sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan. Gitu. Maka la ilaha illallah. Kemudian apa, Bang? Harta, harta lupa untuk sholat, lupa untuk apa segala macam. Ya. Syahadat. Terus Muhammadar Rasulullah. Dan kita harus bersumpah, janji setia bahwa Muhammad adalah Rasul kita, ya. Ini tadi, maka ajaran Rasul Muhammad, kitab yang dibawa Nabi Muhammad, itulah yang kita ikuti, ya. Habis itu apa? Sholat. Makanya Abi sudah ngajarin merintahin sholat belum? Ya, berarti Abi amanahnya sudah Abi sampaikan. Terus apa? Puasa 4, zakat 5, haji. Ya, maka doakan kita harus mampu, ya, supaya sempurna, ya. Ikhtiarkan, walaupun di Indonesia ngantri, ya, tapi kita ikhtiar, ya. Nah, demikian untuk tausiah hari ini, Bu Haji. Haji udah dengar. Baik, demikian tausiah dari Abi, semoga menjadi amal ibadah kita. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ayo, Ana, subhanaka Jadi kalau baca doa majelis kafarat, kembali lagi subhanaka, mensucikan, ya. Istighfar kita jangan sampai tadi ada perasaan mohon ampun kepada Allah, ya. Dan kita selalu berdoa juga, tambahkan doanya, ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, ya. Baik, demikian dari saya cukupkan. Walhamdulillah. Mari kita sempurnakan sama-sama dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jadi anak yang soleha, rezekinya lancar, dapat jodoh nanti, terus menjadi penerus Abi dan Umi. Semoga jadi istri yang soleha, sayang pada anak-anaknya, kepada keluarga, menjadi contoh yang baik pada anak-anaknya, menjadi penghuni surga bersama Abi dan Umi. Semoga jadi anak yang soleh, lancar semua pelajarannya, capai cita-citanya, jadi anak yang soleh, berbakti kepada Allah, bakti kepada Amin. Tapi lo Bye-bye. Ayo dirapihin semua yuk. Nih, siapa yang yuk, kita rapihin yuk.